nggak tahu deh, lihat nanti aja deh. Gue kan tergantung hati gue udah siap atau belum. Lagian perasaan tadi lu ngomongnya feeling mulu deh. Ih seriusan Re, masalahnya kan feeling cewek itu selalu kuat. Nih ya gue kasih tau sama lo, udah pokoknya kalau ditembak sama Kak Rocky, lo terima aja. Ya, gue setuju banget deh kalau lo pacaran sama dia, karena gue yakin banget dia itu orangnya baik, ya. Ya pokoknya lihat nanti aja deh. Yaudah, Zen, udah dulu ya. Gue mau bayar kasir bentar. Ya udah, oke Re, bye. Kamu udah sarapan belum? Oh, sarapan sudah, Om. Tadi udah sarapan dulu, makanya agak telat dikit. Maaf ya, Om. Iya, dan saya yakin banget kalau kamu sarapannya banyak banget, kamu nambah terus, makanya kamu jadi telat dikit. Iya kan? Om tahu banget deh. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam. Aduh. Rocky, kok kamu datang kemari? Bukannya pagi. janjian, bukannya janjian sama Reva di apa itu cafe party? Loh, gue gak merasa janjian sama Reva ketemu di kafe itu. Tapi gue gak boleh bikin Om B cemas. Kenapa? Ada yang salah? Astagfirullahaladzim. Ih, Saya lupa, Om. Tadi pagi-pagi bangun langsung siap-siap. Saya lupa janjian sama Reva di kafe party. Party ya, Di kafe party. Saya pikir tadi Reva mau bareng sama saya gitu. Ya udah deh kalau gitu saya langsung ke kafe party deh, Om ya. Ya udah ya. Om juga mau Hati-hati berangkat ya. kerja kan? Iya. Hati-hati, Om ya. Iya, sama-sama. Dadah, hati-hati. hati-hati, bro. Bentar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekarang baru bilang galau, janjian di mana datang kemana. Ayo, Dok. Saya juga anak sekarang, Om. Tapi sering galau, Dok. Ya, sudah, Om. Ayo. Adriana, kamu tahu nggak sih kalau kondisi keuangan perusahaan kita itu udah sangat genting. Dan itu semua udah biaya perusahaan harus dibayar inilah itulah, listrik, telepon, udah outstandingnya banyak banget. Dan kita kayaknya bisa-bisa harus jual rumah ini untuk nutupin utang-utang perusahaan. Pusing mama tau nggak? Dan kalau udah kayak gini, apa nggak sebaiknya kamu tuh nerima aja tawaran omanya Alex untuk mengiyakan kamu tunangan sama Alex? Kan lebih cepat lebih baik Adriana. Lagian apalagi sih yang harus ditunggu? Kamu kalau diomongin kayak gitu diem aja melangak melongo. Apa nggak denger kupingnya? Harus dibuka begini biar denger, diginiin juga. Adriana mama nih lagi ngomong sayang, mama udah pusing sama keadaan perusahaan kita udah hancur lebur. Mau nggak mau harus cari cara lain Adriana. Come on Adriana, talk to me. Ma, ini keputusan Adriana sudah bulat. Lebih baik sekarang kita jual rumah ini dan sebagian uangnya kita pergunakan untuk membayar utang-utang kita. Sebagiannya lagi kita beli rumah yang sesuai dengan uang yang kita punya. Yang sederhana aja, Ma. Ini terlalu besar, Ma. Kita cuma tinggal bertiga. Kamu gimana sih? Kok malah minta rumah ini dijual bukannya cari cara lain gitu? Come on. Kan bisa Adriana, nggak harus jual rumah ini. Kamu nih pasti masih terjebak nostalgia ya. Bilang aja kamu masih kepikiran sama almarhum Boy. Udahlah, Boy nggak akan pernah kembali lagi. Tahu? Cukup, Pak. Ngomongin Boy cukup. Memang Boy nggak akan pernah kembali lagi. Adriana tahu itu. Adriana sudah berusaha mengikhlaskan Boy, Ma. Mengikhlaskan kepergiannya Boy. Tapi tolong Ma, jangan diungkit lagi. Boy udah gak ada, kasihan Boy. Adriana juga udah berusaha untuk membuka hati Adriana buat Alex, Ma. Ya buka dong yang Ya lebar. udah, tapi gak mungkin seinstan itu. Semuanya butuh proses, Ma. Dan Adriana gak mau ya. Gak mau langsung menerima lamaran atau nikah sama Alex kayak begitu, Ma. Adriana harus kerja. Kita harus menyelamatkan keluarga kita dulu. Adriana gak mau dengan cara Adriana seperti dulu waktu nikah sama B. Memanfaatkan untuk mengambil hartanya. Udah cukup, Ma. Itu kehidupan yang udah sangat buruk.
Adriana ini gak ada sangkut pautnya sama B. Kenapa sih harus ngomongin B? Itu masa lalu kamu. Gak peduli mama sama masalah kamu sama kakek-kakek, aki-aki. B Iskandar itu udah gone. Dan yang terpenting buat mama sekarang adalah masa depan kamu. Masa depan kamu sama siapa lagi kalau gak sama Alex? Ada lagi yang bisa nerima kamu apa adanya. Dulu juga mama ngomong kayak gitu waktu sama B. Ayo selamatkan keluarga, selamatkan keluarga. Nah sekarang Adriana gak mau terjebak kayak dulu lagi. Menyelamatkan keluarga Adriana dengan cara yang tidak baik, Ma. Adriana punya cara sendiri untuk menyelamatkan keluarga kita, Ma. Masa depannya Dio punya cara tersendiri yang lebih baik. Gak mau pakai cara-cara dulu lagi memanfaatkan orang lain. Cukup, Ma. Kita harus berubah, Ma. Gak bisa kayak dulu lagi. Sekarang lebih baik. Mama doakan Adriana, Ma. Doakan semoga Tante Vivi itu bisa menerima Adriana sebagai modelnya. Nah setelah itu kan Adriana punya uang. Ya lama-lama uang itu kita sisihkan untuk menyicil, sisihkan lagi untuk makan, cicil utang, kan bisa mah. Cukup. Yakin semua itu cukup untuk nutupin semua kebutuhan kamu dan adik kamu. Insya Allah cukup. Adriana mau ganti baju. Waalaikumsalam. Ganti baju dulu Mama. Habis itu pergi juga kan. Gak bisa dibilangin emang nih anak. Keras banget. Gue harus buru-buru ke cafe party nih. Kayak kenal ya motornya. Reva. Lama banget gue gak ketemu lu, Rev. Gimana kabar lo? Setelah si Boy mati. By the way, lu ngapain sih kesini pagi-pagi? Tumben banget. Bukan urusan lo. Lu masih aja ya galak sama gue. Reva, cowok lu udah mati. Gak ada yang lindungin lu sekarang. Jangan sok jago lu jadi cewek. Ceweknya Rocky belum datang kali ya? Kok gue gak ngeliat cewek lain? Mbak, Si Reva suka ngopi di sini. Kok gue baru tahu ya? Astagfirullahaladzim. Bener dugaan gue. Rio. Pasti Rio yang udah SMS ke Reva nih. Beneran. Rio. Gimana caranya nih ya? Mana sepi lagi. Rio gak boleh tahu kalau Reva adalah boneka cantik gue. Berpikir. Gue tahu. Reva, tolong keluar dari kafe sekarang juga. Aku tunggu kamu di parkiran. karaoke? Emang kenapa kak kok nggak masuk aja? Nanti aku jelasin di luar.
Aneh juga nih karaoke. Ah, yaudah deh, gue keluar aja dulu. Oke, Kak. Aku bayar dulu ya. Mbak, Iya? berapa ya tadi harga kopinya? Oh iya sebentar ya Mbak. Udahan ngopinya, Ref. Sian ya. Lu jadi jomblo wati gara-gara cowok lo mati. Sedih gue ngeliatnya. Rio, lo ngatain gue jomblowati, lo sendiri nggak sadar kalau lo jomblo. Nih, Mbak. Gak ada uang kecil Mbak? Nggak ada. Oh yaudah sebentar ya Mbak. Oke. Sin, lo lagi di mana? Lagi mau siap-siap ke kuliah ya? Udah, gue udah sarapan apa? Gini Sin, gue mau curhat soal karaoke. Di? Karaoke? Kenapa? Kok lu semangat banget perasaan? Ini anak ya. Jadi gini loh, Sin. Sebenarnya kan, karaoke tuh ngajak gua ketemuan di kafe party. Tapi yang bikin anehnya tuh gini, dia ngajakin gua ketemuan, pas gua udah nyampe dalam, terus dia bilang tiba-tiba nggak jadi ketemuan di kafenya. Dan yang lebih aneh, ternyata dia tuh udah nyampe di parkiran kafe, tapi dia nggak masuk. Di? Kocak juga ya? Ya, kocak nggak kocak sih. Soalnya di sini ada si Rio, nyebelin banget itu orang. Loh. Tunggu. Di kafe itu ada Rio. Tapi lo gak dijahatin kan sama Rio? Ya enggak sih, tapi dia jahatin gue secara mental. Bayangin aja dia ngejek-ngejekin gue terus soal gue jomblo lah, soal boy yang udah nggak ada. Aduh, Re. Udah ya, pokoknya Rio itu jangan lo pikirin. Karena bener-bener gak penting lo ngegubris Rio tuh kayak, iya elah kayak gak ada kerjaan lain gitu. Udah ya, gak usah dipikirin sekarang, yang penting gimana nih sama Rocky. Feeling gue nih ya, si Rocky itu pengen nembak lo. Lo juga mikir kayak gitu, Sin? Ya iyalah, lo juga kan? Iya juga kali ya. Nah, feeling gue lagi nih ya, Re. Sebenarnya pas sampai kafe itu, si Rocky tuh bisa aja tiba-tiba malu gitu, pengen nembak lo, takut ditolak atau apa segala macam gugup. Makanya nyuruh lo cabut aja dari kafe, biar nembaknya antar-antar lagi gitu. Ya kan, masuk akal kan? Lebay lah, Sin. Ya iyalah Reva, cowok tuh bisa malu juga keles sama orang yang dia suka. Itu udah paling-paling nih cowok kelepek-kelepeknya. Oh iya, Re, BTW nih ya, gue mau nanya nih sama lo. Kalau semisalnya lo ditembak nih sama Karaoke, lo bakal bilang iya apa enggak? Nah, itu dia tuh yang gue juga nggak tahu deh, Sin. Gue sih lumayan suka sama karaoke, tapi gue kayaknya belum kepikiran buat pacaran buru-buru deh. Ya udah Reva, makanya nggak usah dipikirin, lo jalanin aja sama Karaoke. Nih ya gue kasih tau sama lo, Karaoke tuh ya ganteng, tinggi, motornya keren lagi kan, terus baik banget lagi Re sama lo. Udah sih lo terima aja. Iya sih, tapi aduh, gue nggak tahu deh, lihat nanti aja deh. Gue kan tergantung hati gue udah siap atau belum. Lagian perasaan tadi lo ngomongnya feeling mulu deh. Ih seriusan Re, masalahnya kan feeling cewek itu selalu kuat. Nih ya gue kasih tau sama lo, udah pokoknya kalau ditembak sama Karaoke, lo terima aja. Ya, gue setuju banget deh kalau lo pacaran sama dia, karena gue yakin banget dia itu orangnya baik, ya. Ya pokoknya lihat nanti aja deh. Yaudah, Zen, udah dulu ya. Gue mau bayar kasir bentar. Ya udah, oke Re. Bye.